Hai hello para penonton Stellar Film, gimana kabarnya? Di video kali ini saya akan rangkumkan untuk kalian film yang diangkat dari kisah nyata, hubungan antara seorang anak korban perang yang ditemukan oleh tentara Turki. Iya, cerita ini berlatar pada tahun 1950 saat perang Korea Utara dan Korea Selatan. Namun mereka harus berpisah kembali karena batasan negara. Kira-kira bisakah mereka bertemu lagi? Kelamaan spoilernya. Yuk sama-sama kita saksikan. Inilah dia, Ayla, The Doctor of the War. Film ini berlatar bulan Juni tahun 1950 atau 5 tahun setelah Perang Dunia Kedua. Pada saat itu terjadi peperangan antara Korea Selatan dan Korea Utara. Di daerah perumahan warga Korea, terlihat sebuah keluarga sedang bermain bersama anak mereka. Namun, tiba-tiba para tentara komunis datang menyerang mereka. Kedua orang tua itu segera menyelamatkan anak itu, karena komunis tak segan-segan membunuh siapapun yang ada di situ. Dan kita beralih ke Turki, di mana sebuah tentara bernama Sulaiman dan temannya bernama Ali sedang bergegas berangkat ke kantornya. Sulaiman adalah tentara negara Turki, yang pada hari itu dia menerima kabar bahwa ia ditugaskan ke negara yang sedang berkonflik, yaitu Korea. Pada malam harinya, Sulaiman berbicara pada kekasihnya yang bernama Nuren bahwa ia ditugaskan ke Korea Selatan. Nampak Nuren sangat berat hati saat itu, namun Sulaiman meyakinkannya akan mengirimkannya surat setiap waktu dan berjanji akan menikahinya setelah ia pulang dari Korea. Kabar ditugaskannya Sulaiman ke luar negeri pun sampai pada ayahnya melalui telegram. Pesan itu dibacakan oleh Nimet. Iya, dia adalah gadis yang dipilihkan orang tua Sulaiman untuk dijodohkan dengannya. Perjalanan pun dimulai. Sulaiman berlayar menuju Korea Selatan. Ia selalu mengirimkan surat untuk kekasihnya dan keluarganya. Sulaiman dan tentara lainnya pun diajarkan situasi Korea pada saat itu oleh letnan seniornya yaitu Mesut, sekaligus penerjemah bahasa Korea ke Turki. Dan ini Ali, sahabat Sulaiman yang juga ikut bertugas ke Korea dan sangat ahli dalam menembak. Sesampainya di Busan, Korea Selatan, Oktober 1950, mereka disambut antusias oleh warga Busan. Sulaiman dan pasukan pun menuju base camp mereka, yaitu di daerah Gunuri. Di sepanjang jalan, mereka banyak melihat warga korban perang yang sangat menyedihkan. Ketika mereka sampai di markas, terjadi perdebatan kecil antara Ali dan Mesut. Belum selesai perdebatan itu, markas mereka diserang oleh pesawat komunis. Mereka segera bersembunyi dan berusaha pergi ke markas pusat mereka. Sementara itu, di Turki, kekasih Sulaiman, Nuren, membaca surat kabar bahwa Korea sudah dalam keadaan aman. Dan ia sangat senang membayangkan bahwa Sulaiman akan kembali dan menikahinya. Pada malam harinya, saat menuju markas pusat, mobil Sulaiman dan pasukan diserang oleh tentara komunis. Namun mereka berhasil selamat dan Ali menembaki tentara komunis itu. Mereka pun melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Di dalam perjalanan itu, mereka dikejutkan dengan suara-suara yang mereka pikir itu adalah tentara musuh. Sulaiman pun memeriksanya, namun betapa terkejutnya Sulaiman. Dia melihat gadis kecil berada di tengah tumpukan mayat yang sedang memegangi mayat ibunya. Lalu Sulaiman meraihnya dan membawa gadis kecil itu bersamanya. Mereka pun sampai di markas pusat bersama gadis kecil tadi. Dan gadis kecil itu pun Sulaiman berikan nama Ayla untuknya, yang berartikan cahaya bulan. Perbuatan terpuji pasukan Sulaiman itu pun mendapat pujian dari komandan perang Korea saat itu. Hari berganti ketika mereka dalam perjalanan ke perbatasan. Mobil atasan Sulaiman mogok. Sebagai teknisi, tidak sulit untuk Sulaiman memperbaikinya. Dan terlihat Ayla pun selalu memperhatikan Sulaiman dan tidak sedikit pun mengalihkan pandangannya itu dari Sulaiman. Namun tiba-tiba mereka diserang tentara musuh. Sulaiman dengan cepat menyelamatkan Ayla dengan bersembunyi di bawah mobil. Perang pun terjadi. Jumlah tentara musuh yang banyak membuat tentara Turki hampir kalah di situ. Hingga Sulaiman pun harus tertusuk pisau di bahunya. Namun bantuan pun datang tepat waktu sehingga tentara musuh berhasil dilumpuhkan. Berita diserangnya tentara Turki pun sampai pada Nuren, kekasih Sulaiman. Nuren sangat khawatir dan sedih pada saat itu.
Hari berganti di mana Sulaiman sudah sadar setelah mengalami cedera di bahunya. Terlihat Ayla yang setia menemaninya dan tidak ingin pergi dari sisi Sulaiman. Namun di sisi lain komandan pasukan sedang memikirkan bagaimana mengurus anak-anak korban perang termasuk Ayla. Komandan tidak setuju jika Ayla harus terus bersama Sulaiman karena Sulaiman harus fokus pada kerjaannya. Namun Sulaiman berjanji dan berdalih bahwa Ayla tidak akan merepotkannya. Ayla selalu mengikuti kemanapun Sulaiman pergi, termasuk pada saat upacara penghargaan yang diberikan untuk tentara Turki pada saat itu. Ayla ikut masuk ke dalam upacara itu bersama pasukan dan berfoto bersama mereka. Foto itu sampai pada Nuren dan terlihat Nuren kesal pada Ayla. Karena menurut Nuren, Sulaiman rela mempertaruhkan nyawanya demi Ayla. Nuren khawatir bisa saja Sulaiman meninggal di sana. Tahun berganti, tepatnya Januari 1951. Saat itu salju sedang turun. Ayla mendapat kiriman sebuah baju dari istri seorang prajurit. Ayla sangat bahagia. Ia selalu berada di dekat serta bermain bersama pasukan tentara Turki tersebut. Terlihat jelas kasih sayang Sulaiman terhadap Ayla. Hingga malam tiba di mana Ayla berpindah tempat tidur untuk bisa tidur di samping Sulaiman. Maret 1951 pada saat upacara seperti biasa, tiba-tiba Ayla bisa berbicara dan menirukan ucapan komandan pasukan. Semua terkejut dan pada saat itu seluruh pasukan tertawa melihat tingkah dari Ayla. Sulaiman mengajarkan Ayla untuk membaca sampai pada satu buku yang menggambarkan sebuah keluarga. Dan di situ Ayla bisa memanggil Sulaiman dengan sebutan Papa. Sulaiman sangat terharu lalu ia merangkul Ayla yang dianggap sebagai putrinya sendiri. April 1951, Ayla dan Sulaiman beserta pasukannya termasuk Ali pergi liburan ke Tokyo, Jepang. Di sana mereka mencetak foto kebersamaan mereka. Dan Sulaiman membelikan baju untuk Ayla. Lalu mereka makan malam bersama. Nampak gadis kecil itu mengajar ke mereka cara menggunakan sumpit. Saat itu mereka sangat bahagia. Sampai di malam hari ketika Ayla sudah tertidur, obrolan pasukan itu menyinggung bahwa mereka akan kembali ke Turki. Dan bagaimana nasib Ayla jika mereka kembali. Kemudian esoknya setelah liburan itu nampak Ali mengamuk karena dia tidak bisa pergi menonton konser idolanya yaitu Marilyn Monroe karena ia harus bertugas ke perbatasan. Ali sangat kesal, namun Ali diyakinkan oleh Sulaiman dan Muset bahwa mereka akan mendapatkan tanda tangan dari Marilyn Monroe langsung untuk Ali. Sulaiman berjanji padanya. Setelah mendengar janji itu, Ali pun sangat senang dan selalu membayangkannya. Esoknya di saat konser, Sulaiman berusaha mendapatkan tanda tangan itu dengan bantuan Ayla dan itu berhasil. Di scene lain terlihat Ali yang sedang bertugas saat itu nampak ia tidak fokus karena selalu terbayang dengan foto Marilyn Monroe. Dan ya, Ayla pun mendapatkan tanda tangan dari Marilyn Monroe langsung untuk Ali. Namun sayang, saat itu Ali harus gugur dalam tugasnya karena mendapatkan serangan dari tentara musuh. Sulaiman sangat terpukul saat itu, namun Ayla bisa menenangkannya. Juli 1951, mereka menerima kabar bahwa tugas mereka selesai dan akan digantikan oleh pasukan pengganti, yang artinya Sulaiman akan kembali ke Turki. Namun Sulaiman saat itu menunda kepulangannya dan memberikan kabar pada Nuren kekasihnya karena ia tidak bisa meninggalkan Ayla. Namun saat itu Sulaiman dihadapkan oleh pemerintah Korea yang akan mengambil Ayla dan menyekolahkannya di sekolah anak korban perang. Dengan berat hati Sulaiman mengantarkan Ayla ke sekolahannya. Nampak Ayla mulai sedang berkumpul dengan teman-temannya. Kesedihan Sulaiman sangat terasa ketika ia terpaksa meninggalkan Ayla di sekolah itu. Saat Sulaiman pergi, tiba-tiba Ayla menyusulnya dan Ayla tidak mau ditinggalkan oleh Sulaiman. Saat itu pun, Sulaiman langsung bergegas membawa Ayla dan ia berencana menyelundupkan Ayla di dalam kopernya. Esoknya di pos pemeriksaan sebelum naik ke kapal, Sulaiman nampak gugup saat ditanya tentang koper besarnya. Dan dia bilang itu hanya souvenir untuk keluarganya. Dan ia pun berhasil lolos dari pemeriksaan itu. Namun belum jauh ia melangkahkan kakinya, Kolonel Muset memanggilnya dan menanyakan di mana Ayla. Lalu mereka membuka koper yang di dalamnya berisi Ayla tersebut. Saat itu Sulaiman berhasil diyakinkan oleh Muset bahwa Ayla lebih baik jika tinggal di negaranya dan nanti suatu saat Sulaiman bisa kembali menemui Ayla.
Mendengar itu, Sulaiman dengan berat hati meninggalkan Ayla dan berjanji pada Ayla bahwa ia akan datang menemui Ayla lagi pada suatu saat. Dan ini sekian tersedih terbaper terbanyak saya menggunakan tisu. Oke, lanjut. Di mana Sulaiman sudah berada di Turki dan menemui kekasihnya. Ya, dia ingin menepati janjinya menikahi Nuren. Namun sayang, lagi-lagi ternyata Nuren telah menikah dengan orang lain. Dengan hati hancur, Sulaiman pulang ke rumah orang tuanya dan menerima perjodohan dengan Nimet. Awalnya sikap Sulaiman sangat dingin terhadap Nimet, sampai di mana Nimet membuka obrolan tentang Ayla yang selalu difikirkan oleh Sulaiman, dan Nimet mau membantu Sulaiman menemukannya. Saat itu pun Sulaiman memulai membuka hatinya untuk Nimet. Mereka terus mencari Ayla hingga mereka tua. Iya, 47 tahun berlalu, namun Ayla tetap di hati Sulaiman. Ia merasa seperti berhutang jika ia tidak bisa menepati janjinya untuk menemui Ayla. Sampai di suatu hari datang jurnalis Korea yang ingin membuat film dokumenter tentang perang 1950, meminta Sulaiman bercerita tentang kejadian itu. Dan mereka juga bersedia membantu Sulaiman untuk menemukan Ayla. Berbekal arsip foto milik Sulaiman, jurnalis itu pun mulai mencari tahu tentang Ayla. Mereka pun mencari ke gedung arsip Korea. Namun tidak mudah untuk menemukannya karena banyak arsip yang terbakar. Lalu mereka menemukan daftar alumni sekolah Ayla dan menghubunginya. Titik terang tentang Ayla pun didapatkan dari teman-teman sekolahnya, dan ternyata Ayla masih hidup. Mereka pun bergegas menemui Ayla, dan benar, Ayla mengingat semua foto kenangan ia bersama Sulaiman saat itu. Dan April 2010, Sulaiman pergi ke Korea untuk menemui Ayla. Hari yang dinanti itu pun tiba. Mereka bertemu di Taman Angkara. Nampak dari kejauhan Sulaiman sudah mengenali putrinya itu. Sama seperti Sulaiman, Ayla pun merasakan hal yang sama. Keharuan pertemuan kedua orang itu pun sangat terasa. Sulaiman memeluk erat Ayla dan tamat.